Mengapa manusia itu berbeda-beda? Sejak semula manusia berpikir secara berbeda, bertindak secara berbeda, dan menjalani hidup secara berbeda pula. Tentu akan ada orang yang bertanya, mengapa manusia itu berbeda-beda? Mengapa sebagian orang itu lebih cerdas atau lebih bermoral? Dan apakah ada sesuatu yang membuat berbeda secara permanen? Para ahli umumnya terbagi menjadi dua kubu. Sebagian menegaskan bahwa perbedaan ini dilandasi adanya perbedaan secara fisik yang tak terhindarkan dan tentu tak bisa diubah. Seiring berjalannya waktu, dugaan perbedaan fisik ini meliputi sebuah tengkorak, ukurannya gitu ya, bentuk tengkorak dan sekarang itu meremen ke gen gitu. Ahli lainnya menyebutkan perbedaan kuat ini karena sebuah latar belakang, pengalaman, pelatihan, atau cara belajar manusia. Mungkin Anda terkejut jika mengetahui bahwa tokoh utama pandangan ini adalah Alfred Binet, pencipta tes IQ gitu ya. Bukankah tes IQ itu dimaksudkan untuk mengikhtisarkan kecerdasan anak-anak yang tak bisa diubah? Ingat, sebenarnya tidak. Binet orang Prancis yang bekerja di Paris gitu ya, pada awal abad ke-20-an merancang tes ini untuk mengidentifikasi anak-anak yang sedemikian kurang mendapat sebuah manfaat dari sekolah-sekolah umum di Paris. Sehingga program pendidikan baru dapat dirancang untuk mengembalikan mereka pada sebuah tujuan semula. Binet tak menyangkal ada perbedaan-perbedaan individual pada intelektual atau kemampuan mental pada anak-anak gitu. Tapi dia percaya bahwa pendidikan dan latihan dapat mengubah inteligensi manusia secara mendasar. Mari kita simak kutipan dari salah satu buku terpentingnya, Modern Ideas About Children, yang melukiskan upayanya bersama ratusan anak-anak yang mengalami berbagai kesulitan belajar. Beberapa filsuf modern menegaskan bahwa inteligensi individu adalah kuantitas yang tetap, kuantitas yang tak bisa ditingkatkan. Kita harus memprotes dan bereaksi melawan pesimis brutal ini dengan praktik dan pelatihan, dan yang terpenting adalah dengan metode yang tepat kita dapat meningkatkan sebuah perhatian, memori, penilaian kita, dan tentu saja menjadi lebih cerdas daripada sebelumnya. Jadi, siapa yang benar? Saat ini sebagian besar pakar sepakat bahwa kecerdasan bukanlah ini atau itu. Bukanlah sifat bawaan atau sebuah hasil binaan atau gen atau lingkungan. Dari konsep ini ada proses memberi dan menerima yang terus berlangsung di antara keduanya. Sebagaimana dikatakan ahli saraf terkemuka Gilbert Gottlieb, gen dan lingkungan sebenarnya tidak sekedar bekerja sama seiring dengan perkembangan kita, tetapi gen juga membutuhkan sebuah masukan dari lingkungan untuk dapat bekerja secara tepat gitu. Pada saat yang sama, para ilmuwan mempelajari bahwa manusia memiliki kemampuan yang lebih untuk belajar seumur hidup dan mengembangkan otak mereka daripada yang mereka kira selama ini. Tentu saja, setiap orang memiliki sebuah anugerah genetik yang unik pastinya. Manusia mungkin memulai dengan temperamen bakat yang berbeda. Tetapi jelas bahwa pengalaman, latihan, dan upaya personal menentukan jalan mereka selanjutnya mau jadi apa gitu. Guru inteligensi Muktasir Robert Sternberg menulis bahwa faktor terpenting yang menentukan bagaimana seseorang mencapai sebuah keahlian tertentu
bukanlah kemampuan yang sudah melekat pada diri mereka sebelumnya, bukan, tetapi melainkan sebuah usaha dengan maksud tentu yang jelas gitu, atau sebagaimana diakui pendahulunya. Binet mengatakan bahwa orang yang pada awalnya paling cerdas tidak selalu menjadi yang paling cerdas pada akhirnya. Nah, baik itu teman-teman semuanya. Bab ini ya, buat kamu yang ingin bertanya, buat kamu yang ingin mendengarkan yang sebelumnya, bisa aja nanti klik aja di link pojok atas itu ya. Semoga bermanfaat. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.